kita ada di Zoom ini bersama-sama. Oke, kalau gitu saya izin untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang Ibu dan Bapak di webinar implementasi kurikulum Merdeka PMM. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya sendiri dari tim PMM dan saya hari ini akan membantu gitu ya, memfasilitasi, memoderasi gitu kegiatan belajar kita hari ini, dan semoga kegiatan belajar kita hari ini dan berdiskusi bersama-sama bisa menjadi pengalaman yang bermakna dan menyenangkan gitu ya. Jadi nanti kita akan bersama dengan teman-teman belajar yang sudah datang hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman belajar, dengan topik mengembangkan rencana pembelajaran sesuai kesiapan murid. Nah, kayaknya nih topik ini nih juga udah menimbulkan banyak pertanyaan nih dari Ibu dan Bapak guru yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini gitu ya. Karena saya juga sering banget mendengar pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana sih cara membuat rencana pembelajaran yang konkret, yang operasional, yang mudah dilakukan di lapangan, di dalam kelas gitu ya. Jadi nanti harapannya setelah mengikuti kegiatan webinar ini, Ibu dan Bapak Guru bisa menjadi lebih paham untuk bagaimana merencanakan pembelajaran sesuai kesiapan murid. Oke, next. Nah, mungkin selayaknya di kelas gitu ya, Ibu dan Bapak. Jadi supaya webinar dan kegiatan berdiskusi kita hari ini lancar gitu. Kita juga ada kesepakatan webinar seperti di dalam kelas, ada kesepakatan kelas gitu ya. Yang pertama, mohon Ibu dan Bapak bisa menuliskan nama menggunakan format nama Ibu atau Bapak underscore nama sekolahnya. Jadi nanti kalau misalnya Ibu dan Bapak sedang berbagi praktik baik di kolom chat atau memberikan pertanyaan di kolom chat, kita bisa memanggil nama Ibu dan Bapak dengan mudah gitu ya, supaya bisa langsung menanyakannya secara langsung, secara open mic gitu. Yang kedua, bisa mengangkat tangan sebelum bertanya. Sorry Kak, belum. Thank you. Mengangkat tangan gitu ya sebelum bertanya menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom, ada di bawah gitu ya, ada di reaction, lalu ada tulisan raise hand gitu sebelum bertanya atau memberikan tanggapan. Nanti yang terlihat oleh moderator alias saya sendiri gitu ya, raise hand, bisa saya tunjuk untuk memberikan pertanyaan kepada teman belajar kita hari ini. Yang ketiga, harap saat kegiatan ini berlangsung gitu ya, harap mute mic-nya saat diskusi sedang berlangsung. Jadi supaya kegiatannya atau diskusinya bisa lebih tertib, bisa lebih lancar dan nyaman gitu untuk kita semua. Dan lambang mute-nya itu juga sudah terlihat gitu ya. Ada coret berwarna merah, berarti itu tandanya sudah di mute gitu. Lalu yang keempat, silakan menuliskan pertanyaan atau pengalaman praktik baik di dalam kolom chat nih yang udah dari tadi ramai sekali Ibu dan Bapak pada absen di sini gitu ya dan menyapa satu sama lain. Lalu yang kelima adalah mengisi lembar refleksi, daftar hadir, dan umpan balik. Nah, ini nanti daftar hadirnya akan ada di akhir webinar ya, seperti biasanya gitu. Jadi, Ibu dan Bapak nggak perlu absen di kolom chat gitu. Jadi, boleh kolom chatnya kita gunakan untuk memberikan pertanyaan atau juga membagikan praktik baik kepada Ibu dan Bapak guru yang ada di sini. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu dan Bapak yang menggunakan sosial media nih bisa berbagi pengalaman belajar ya hari ini di media sosial menggunakan tagar kurikulum merdeka di PMM. K-nya besar, M-nya besar, PMM-nya juga besar gitu ya. Lalu tag akun Instagram @ditjen.gtk.kemdikbud biar nanti bisa di-repost oleh akun resmi Ditjen GTK Kemdikbud RI. Jadi mungkin Ibu dan Bapak guru boleh nih dicatat dulu
atau mungkin difoto aja biar cepet gitu ya. Supaya nanti hasil pengalaman belajar hari ini atau sekarang itu bisa di-post gitu di Instagramnya masing-masing atau di sosial medianya masing-masing. Jadi harapannya Ibu dan Bapak guru yang belum bergabung di webinar hari ini jadi tertarik nih untuk mengikuti topik-topik PMM supaya bisa mengikuti webinar dan ada kegiatan diskusi belajar bersama-sama di malam hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke topik perencanaan pembelajaran, saya mau memberikan pertanyaan gitu ya kepada Ibu dan Bapak guru yang kayaknya nih udah sangat interaktif nih di kolom chat. Aku lihat udah rame banget gitu. Jadi bisa menggunakan kolom chat ini untuk menjawab pernyataan atau menanggapi gitu ya pernyataan-pernyataan yang nanti akan muncul. Jadi nanti pertanyaannya adalah apakah pernyataan tersebut mitos atau fakta gitu. Jadi nanti Ibu dan Bapak bisa menjawab, tinggal jawab gitu ya di kolom chat mitos atau misalnya pernyataan ini fakta. Jadi Ibu dan Bapak guru tinggal ngetik gitu mitos atau fakta. Oke, sudah siap ya Ibu dan Bapak guru ya. Kita mulai dari pernyataan pertama gitu ya. Oke, pernyataan pertama, pembelajaran berdiferensiasi tidak bisa dilakukan jika di kelas hanya ada seorang guru. Apakah ini mitos atau fakta? Oke, luar biasa sekali Ibu dan Bapak guru di sini sudah seragam semuanya. Semuanya bilang mitos. Banyak sekali ya, semua bilang mitos ya, nggak ada yang bilang fakta. Oke, sudah sepakat semuanya nih rupanya. Kayaknya berarti sudah benar menonton video-video di PMM terkait perencanaan pembelajaran ini berarti. Oke, selanjutnya, pernyataan selanjutnya. Oke, yang kedua, instrumen asesmen harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oke, ada yang jawab fakta. Oke, semuanya fakta ya. Mantap, Ibu dan Bapak guru semuanya kompak menjawab kalau instrumen asesmen itu memang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu ya. Oke, kita bisa stop untuk pernyataan ini. Oh, ada yang jawab mitos juga. Oke, nanti kita bisa lihat ya apakah ini mitos atau fakta gitu. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Guru harus merencanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, auditori, kinetik, atau visual. Oke, semua menjawab fakta gitu ya. Apakah ada yang menjawab? Oh, ada yang menjawab mitos juga. Cuma mayoritas menjawab fakta, fakta, fakta. Oh, ada yang mitos lagi. Oke, ada yang jawab fakta, ada yang jawab mitos, tapi ternyata mayoritas yang menjawab ini adalah fakta. Nah, untuk tahu lebih lanjut terkait 3 pernyataan ini, apakah benar ini mitos atau fakta, kita bisa nanti mengkonfirmasinya saat nanti kita berdiskusi dengan teman-teman belajar yang menemani kita hari ini gitu ya. Kita boleh lihat teman belajar kita hari ini. Yang pertama ada Ibu Indriati Herutami. Beliau ini merupakan konsultan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Dan beliau juga akrab di sapanya Bu Didi ya. Halo Bu Didi. Boleh Bu, kita bersapa dengan teman-teman Ibu dan Bapak guru. Selamat malam Bapak Ibu, salam kenal. Salam kenal Bu Didi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya yang sangat sibuk untuk kegiatan webinar dan belajar bersama hari ini Bu Didi. Terima Sama kasih. sibuknya pasti sama guru-guru yang di sini, Mbak Nabila. Ya betul sekali. Terima kasih. Boleh kita lihat teman belajar selanjutnya. Yang kedua ada Ibu Farina Zulidianti, SPD AUT. Dan ini sangat jarang sekali gitu ya webinar PMM mengundang teman belajar dari jenjang PAUD. Jadi ini kayaknya nih
Ibu dan Bapak guru yang di sini suka banyak pertanyaan tentang jenjang PAUD hari ini bisa lebih terjawab karena akhirnya kita kembali menghadirkan teman belajar dari PAUD gitu ya. Beliau merupakan Kepala TK Aisyah Laksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Halo Bu Farina. Halo, Selamat malam Bu, sehat? malam Sobat Guru. Alhamdulillah sehat. Oke Bu Farina, ditunggu nanti pengalaman praktik baiknya di sekolah ya Bu ya. Siap, Mbak. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan bertemu teman belajar satu lagi, yaitu ada Pak Rizky MPD. Beliau merupakan guru SD Negeri Sidotopo 148 Surabaya. Halo Pak Rizky. Halo, Mbak Nabila. Halo, selamat malam. Semoga Selamat malam. sehat terus ya Pak Rizky ya. Amin, amin. Makasih Mbak Semoga Nabila. suaranya Selamat cepat malam. pulih juga nih. Selamat malam teman belajar semuanya. Selamat malam, Pak. Oke, itu dia teman-teman belajar yang hebat kita hari ini. Jadi ada Bu Didi, ada Bu Farina, dan ada Pak Rizky. Nah, sebelum kita mendengar praktik baik dan penguatan materi hari ini, gitu ya, boleh next? Nah, jadi Ibu dan Bapak Guru nih selain memberikan pertanyaan di kolom chat, Ibu dan Bapak Guru juga bisa membagikan pengalamannya atau praktik baiknya, pengetahuannya tentang rencana pembelajaran sesuai kesiapan murid melalui kolom chat gitu. Jadi nanti mungkin di sela-sela gitu kalau kita ada waktu kita akan membacakan beberapa praktik baik yang Ibu dan Bapak sudah bagikan di dalam kolom chat ini. Oke, mungkin langsung saja kita memanggil satu teman belajar kita yaitu Ibu Farina yang akan berbagi praktik baik tentang rencana pembelajaran di sekolahnya ya Bu ya. Hai Kak Nabil. Oke, silakan Ibu Farina. Terima kasih kesempatannya Kak Nabil, Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Izinkan saya dari PAUD untuk menyampaikan langkah-langkah kami sampai pada penerapan IKM ini. Yang pertama kami belajarnya itu dari platform Merdeka Mengajar, full kami belajar di situ. Kemudian kami juga membentuk sebuah komunitas, Ibu-ibu, Bapak Ibu. Komunitas kami ada beberapa, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Bahkan beberapa kali kami mendatangkan narasumber untuk membantu meyakinkan kami, karena mohon maaf kami tergolong usia tua untuk belajar secara online kadang kurang paham. Jadi memfasilitasi teman-teman, kami juga mendatangkan narasumber untuk belajar bersama-sama. Selain itu kami juga bekerja sama dalam lembaga untuk membentuk bersama-sama menyusun modul ajar seperti yang kita harapkan. Baik, next Kakak. Adapun alur penyusunan modul ajar yang kami sepakati bersama, yang pertama adalah kami untuk menyusun peta konsep. Nah, peta konsep ini kami ambil rata-rata dari buku bacaan yang ada di lembaga kami. Setelah kami menyusun peta konsep, kami akan menentukan elemen capaian pembelajaran. Di sini sebagai contoh saya mengambil elemen capaian pembelajaran yaitu anak menggali dan menggunakan konsep pra-matematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah menentukan elemen capaian pembelajaran, kita akan menentukan tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran kali ini saya ambil adalah sangat sederhana, yaitu anak mampu menghitung 1 sampai 5. Nah, di sini meskipun kelihatannya sepele untuk orang dewasa, tetapi ternyata untuk anak-anak itu sesuatu yang hal baru. Jadi kita tidak boleh menganggap anak-anak itu sebagai orang dewasa mini. Begitu kan kita benar-benar memahami pola pikir anak-anak itu. Adapun bentuk kegiatan yang kami lakukan diantaranya adalah menghitung buah pepaya, menghitung buah pir, menghitung buah jeruk, menghitung buah pisang, menghitung potongan buah. Adapun buah-buah ini kami sengaja menyediakannya dengan jumlah yang berbeda. Di dalam menyusun skenario pembelajaran, kami berusaha untuk
menyediakan media yang lebih banyak agar anak-anak itu tertarik untuk melakukan kegiatan tidak hanya dengan satu media saja. Sedangkan untuk melakukan asesmennya, kami melakukan asesmen awal pembelajaran agar kami mengetahui terlebih dahulu kemampuan anak untuk menghitung, baik melalui nyanyian, melalui gerakan jari tangan untuk menghitung, dan kita juga mengamati ekspresi wajah anak-anak ketika melakukan gerakan-gerakan tersebut. Sedangkan asesmen sumatif yang kami lakukan yaitu agar anak itu mampu menghitung 1 sampai 5 dengan benar. Pada kenyataannya di TK kami masih banyak anak yang baru mampu menghitung itu 1 sampai 2 saja. Itu pun merasa kesulitan untuk menggerakkan jari tangannya, sehingga kami perlu melatih kelenturan jari-jari tangan anak-anak agar terbiasa untuk melakukan motorik halusnya. Next, Kakak. Nah, di sini kami mencoba untuk menyusun aransi kelasnya, tidak semewah, tidak seribet seperti yang selama ini kita amati ya, Bapak dan Ibu. Kalau selama ini kita lihat contoh-contoh aransi kelas, baik itu lospat dan lain-lainnya, itu menurut saya terkesan begitu repotnya, begitu ada tirai-tirai menjulang dan sebagainya. Itu menurut saya untuk harian terlaksananya seperti itu akan menyita banyak sekali waktu. Maka di sini saya mencoba menggunakan persiapan kelasnya itu dengan sederhana, tanpa banyak aksesoris-aksesoris yang mungkin sudah kita pasang, tetapi aksesoris-aksesoris itu nanti bisa digunakan oleh anak untuk melakukan kegiatan mainnya. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami bagikan selama ini. Di awal tahun pelajaran ini, anak-anak masih perlu sekali dengan yang adanya kesepakatan kelas ya, karena kita adalah fase pondasi, masih sangat penting utama sekali adalah dilakukan yang namanya keyakinan kelas. Kita yang sepakati bersama terlebih dahulu kesepakatan-kesepakatan di dalam kelas sampai benar-benar anak-anak kita itu terbiasa untuk mengikuti aturan yang ada di kelas. Seperti itu Kakak, kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan nanti kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Farina. Ini sungguh menarik sekali buat saya. Sebenarnya adalah poin di mana Ibu Farina sangat memanfaatkan PMM gitu ya Bu Farina ya. Mungkin karena saya dari tim PMM juga gitu. Jadi saya merasa terharu kalau Ibu tuh benar-benar menggunakan pelatihan mandiri yang ada di PMM ini untuk belajar bersama-sama dengan guru-guru lain di sekolah itu gitu ya. Jadi ada pembentukan komunitas di sekolah itu di mana bisa belajar bersama-sama. Jadi akhirnya untuk merencanakan pembelajaran tuh Ibu dan Bapak guru jadi tidak merasa kesulitan gitu karena tidak sendiri melakukannya bersama-sama dengan teman-teman dan rekan-rekan di sekolahnya juga gitu ya Bu Farina ya. Karena yang suka saya dengar gitu ya dari proses merencanakan pembelajaran itu banyak ibu dan bapak guru yang merasa kesulitan sekali dan rasanya kok rumit gitu untuk merencanakan pembelajaran. Nah, dengan adanya komunitas ini di sekolah rasanya jadi lebih ringan gitu ya Bu Farina ya. Betul. Bisa sharing untuk kegiatannya mau seperti apa, begitu juga bisa sharing meskipun tidak semua bisa melaksanakan hal yang sama, tergantung dengan kesiapan anaknya tersebut. Nanti disesuaikan lagi. Oke, kalau aku boleh bertanya nih Bu Farina nih, tadi kan di modul ajarnya ini ada satu tujuan pembelajaran gitu ya Bu, ada anak mampu menghitung 1 sampai 5 gitu. Apakah kalau tujuan pembelajaran ini Ibu Farina lakukan dalam 1 hari gitu atau sebenarnya bisa berhari-hari gitu dalam mencapai tujuan pembelajaran akan tergantung dari kesiapan anak-anak di kelas saya. Kebetulan siswanya itu baru dari rumah tangga, maka untuk menghitung 1 sampai 2 hanya mengenalnya 1, 2 seperti itu Kakak. Dia hanya mampu menggenggam benda itu 1 dan 2, tidak tambah-tambah lagi. Berarti anak-anak yang seperti ini perlu kita lakukan pembimbingan khusus. Meskipun tidak sedikit juga yang sudah
banyak menghitungnya sampai puluhan itu juga banyak. Tetapi ada dua tiga anak itu yang masih kesulitan, Kakak. Jadi kita melakukan pembimbingan kepada anak-anak yang memang benar-benar dari rumah tangga belum mengenal menghitung dengan benar, kita lakukan pendekatan dan lebih baik lagi. Seperti itu, Kakak. Jadi memang tujuan pembelajarannya ini dicapainya berdasarkan kesiapan murid gitu ya Bu Farina ya. Kalau memang tidak bisa dicapai dalam 1 hari, bisa lebih dari 1 hari gitu ya pencapaiannya. Dan yang aku juga tertarik ini adalah Ibu Farina sangat memberdayakan sumber daya yang ada di sekitar gitu, seperti menghitung buah pepaya, menghitung buah pir, buah jeruk, itu kan sangat konkret buat anak dan dekat dengan anak gitu ya, jadi sangat relevan juga buat mereka gitu. Itu sangat menarik sih buat saya, dan di proses diferensiasinya juga gitu ya, tadi Ibu Farina menyampaikan untuk anak yang belum muncul kemampuan berhitungnya dilakukan pendampingan gitu ya Bu Farina ya. Iya, betul, Kakak. Pada awal-awal ini juga saya sengaja menggunakan buah-buah yang besar gitu ya, Kakak, agar anak-anak lebih mudah menghitungnya. Kalau langsung menggunakan benda-benda kecil, nanti anak-anak belum mampu, Kakak. Betul, karena motorik halusnya juga belum kuat gitu ya Bu Farina. Oke. Terima kasih sekali Bu Farina untuk praktik baiknya yang sudah dibagikan. Nanti boleh Ibu dan Bapak guru di sini yang punya pertanyaan gitu ya untuk Bu Farina boleh disampaikan, nanti kita catat. Nah, setelah ini kita akan mendengar praktik baik berikutnya gitu ya. Kalau tadi habis dari Ibu Farina, sekarang kita lanjut ke Pak Rizky. Halo Pak Rizky. Halo, Kak Nabila. Silahkan untuk membagikan praktik baiknya nih Pak Rizky. Oke, terima kasih Kak Nabila. Suara saya terdengar Kak Nabila? Terdengar Pak, terdengar jelas. Oke, Terima kasih. oke, thank you. Halo, selamat malam semuanya Bapak Ibu Guru yang ada di seluruh Nusantara. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizky, saya mengajar di SD Negeri Sutopo 148 Surabaya. Mungkin pada malam kali ini saya mau memulai dengan sedikit cerita ya Bapak Ibu ya. Awalnya ketika sekolah saya termasuk sekolah penggerak dan harus menerapkan kurikulum merdeka dan ada tuntutan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Itu awalnya saya stres berat Bapak Ibu gitu karena saya sepenangkapan saya pembelajaran berdiferensiasi itu harus berbeda antara satu anak dan satu anak lainnya, sementara di kelas SD negeri itu muridnya banyak, gurunya satu gitu. Saya sempat mencoba berbagai hal, misalkan saya bagi kelompok-kelompok, kemudian satu kelompok saya kasih game, satu kelompok saya kasih kegiatan menggambar, satunya saya kasih itu. Saya capek sampai sakit gitu karena harus melayani begitu banyak moda anak-anak gitu. Tapi akhirnya ketika saya lebih mendalami lagi dengan menonton video-video microlearning yang ada di PNN ya Bapak Ibu semuanya, ternyata saya terjebak dengan miskonsepsi saya sendiri gitu. Bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu tidaklah serumit itu gitu. Nah Bapak Ibu, ini mungkin satu saja contoh yang saya berikan tentang praktik pembelajaran berdiferensiasi yang sederhana yang saya lakukan di kelas Bapak Ibu. Jadi awalnya saya melakukan asesmen awal pembelajaran untuk literasi dan numerasi. Tapi yang saya ceritakan hari ini adalah untuk literasi sendiri gitu. Saya asesmen dulu bagaimana sih kelancaran membaca anak-anak, kemudian kemampuan memahami informasinya, memahami bacaan, kemampuan menulis, membuat kalimat, bahkan kemampuan membuat paragraf gitu. Lalu saya bikin pemetaan. Nah, teman-teman bisa nanti lihat di contoh dokumen asesmen awal pembelajaran yang ada di materi ini. Nah, kemudian setelah saya belajar dari PMM ya microlearning, kalau kita mencoba menyusun perangkat pembelajaran ini dengan backward design gitu. Jadi kita tentukan tujuan pembelajaran kita. Pada kasus ini tujuan pembelajaran saya adalah bagaimana anak-anak bisa menceritakan kembali gitu. Lalu asesmennya seperti apa sih yang nanti saya kenakan kepada anak-anak saya gitu.
Saya ingin anak-anak saya bisa lancar menceritakan kembali bacaan yang diceritakan. Nah, ini contoh instrumen asesmen awal pembelajaran literasi saya yang saya buat satu tim, satu level di SD saya. Jadi semua kelas mendapatkan contoh asesmen awal di awal pembelajaran ini. Lalu kami kategorikan anak-anak menjadi 4. Mungkin bisa di-scroll yang halaman ketiga, Kak. Nah, di halaman ketiga itu kami sedikit memberikan rubrik di mana kita memetakan anak-anak yang masih perlu bimbingan, anak-anak yang berkembang, cakap, dan mahir dalam aspek membaca dan menulis atau pembenaran kosakatanya. Gitu. Nah, setelah itu jadi modal awal kita untuk menyusun pembelajaran yang berhubungan dengan literasi. Gitu. Mungkin bisa kembali ke slide-nya lagi, Kak. Nah, Bapak Ibu, dari prinsip backward design tadi, saya tentukan asesmen seperti apa yang saya ingin capai di tujuan pembelajaran menceritakan kembali. Salah satunya adalah kemampuan menemukan tokohnya, kemudian kelancaran menyampaikan kembali alurnya, lalu menentukan bagian-bagian penting dalam cerita, seperti awal cerita, tengah cerita, atau akhir cerita, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian saya mencoba menyusun bagaimana sih pembelajaran saya nanti, gitu. Next, Kak. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang saya susun setelah saya melakukan mencoba memikirkan asesmen sumatif seperti apa yang saya inginkan, lalu saya susun langkah-langkahnya seperti ini. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini saya adopsi dari TCRWP, ya, Teacher College Reading and Writing Workshop, Bapak Ibu, untuk Reading and Writing Workshop dari Columbia University. Saya juga orangnya itu suka searching gitu, Mbak Nabila, searching di internet, gimana sih cara menceritakan kembali. Dan saya nggak mau membatasi diri saya itu dari dalam aja. Saya juga cari contoh-contoh dari luar, kemudian saya translatekan gitu. Nanti Bapak Ibu di slide ketiga bisa melihat itu salah satu contoh bentuk LKPD yang digunakan di US gitu. Nah, di sini ada 3 langkah yang saya gunakan. Yang pertama mini lesson. Mini lesson itu semacam kayak kelas klasikal dulu. Jadi ternyata pembelajaran berdiferensial itu nggak harus dari awal itu langsung dipetak-petakkan gitu. Nanti misalkan saya murid saya 35, saya nggak bisa membayangkan bagaimana itu. Makanya, ternyata ketika saya belajar di PNN, bisa kok klasikal dulu. Seperti di dalam gambar ini, saya di depan, kemudian anak-anak duduk di bawah, mendengarkan saya secara klasikal. Tahapannya saya konekkan dengan pembelajaran sebelumnya, kemudian teaching point, di sini mungkin di bawahnya itu ada gambar, itu teaching point saya hari ini, yaitu 5 fingers, untuk menceritakan kembali, kalian harus tahu tokohnya, latarnya, awal cerita, tengah cerita, dan akhir cerita. Gitu. Nah, di mana saya pembelajaran diferensiasinya? Ketika saya melakukan tahap conferring atau small group. Di conferring itu saya melakukan pendampingan kepada peserta yang perlu intervensi atau perlu bimbingan tadi. Seperti ada di beberapa foto ini, saya melakukan pendekatan secara personal untuk anak-anak yang perlu bimbingan. Untuk anak-anak yang peserta mahir, saya memberikan kesempatan dia untuk independent reading, untuk membaca secara mandiri. Nah, di belakang saya duduk itu ada pojok baca, itu ada banyak buku, mereka bisa memilih bukunya. Dan untuk anak-anak kelompok yang cakap dan berkembang, saya usahakan ada partner reading gitu, ada teman bacanya, ada 2-2 gitu. Lalu di tahapan ketiga berikutnya adalah share. Jadi beberapa dari mereka kami minta untuk menampilkan apa yang telah dikerjakan. Nah, selain diferensiasi proses, saya coba melakukan diferensiasi produk di mana anak-anak yang suka gambar bisa menuangkan ceritanya ke dalam gambar, anak-anak yang lebih suka menulis bisa menuangkan ke dalam tulisan seperti yang ada di slide ketiga. Next, Kak. Nah, di slide ketiga ini ya. Di slide ketiga ini contoh beberapa yang dari pekerjaan anak-anak Bapak Ibu. Di sebelah kiri itu anak-anak yang lebih cenderung untuk suka menggambar gitu, menceritakan. Kemudian mereka menceritakan ke saya tentang cerita-ceritanya. Nah, ini salah satu contoh LKPD yang digunakan di US, bagaimana mereka mencoba menanamkan pada anak-anak untuk menceritakan kembali itu bisa dalam satu pertemuan gitu. Dan untuk yang kanan ini adalah contoh anak-anak yang lebih suka menulis, karena kadang-kadang anak-anak itu belum percaya diri terhadap gambarnya. Itu walaupun saya tekankan gambar yang baik itu gambar yang bercerita gitu, bukan gambar yang seperti apa gitu. Kadang-kadang anak-anak miskonsepsi dan selalu menjudge dirinya kalau gambarnya jelek gitu. Tapi saya mencoba melakukan diferensiasi sederhana seperti ini. Menurut saya cukup membantu dan anak-anak cukup senang dan mulai tumbuh lagi minat membaca dan minat dalam hal literasinya. Mungkin itu yang saya bisa bagikan Kak Nabila.
Terima kasih banyak Pak Rizky. Ini juga sangat menarik nih cerita dan pengalaman praktik baik dari Pak Rizky nih. Dan aku selalu kagum dengan guru-guru gitu ya, dengan Pak Rizky juga gitu. Walaupun sudah mencoba berbagai macam cara gitu tadi ya di awalnya diferensiasi rasanya kok sulit, kok kayaknya ada yang salah, kenapa rasanya sulit banget gitu. Tapi Pak Rizky itu tidak menyerah gitu ya. Tetap belajar lagi, oh ternyata diferensiasi nggak mesti sesulit itu gitu ya Pak Rizky ya. Bener Itu sih yang banget saya Kak selalu Nabila. kagum dengan ibu dan bapak guru di kelas masing-masing gitu. Dan kalau boleh saya simpulkan gitu ya, berarti yang proses diferensiasi yang Bapak lakukan di kelas ini yang praktik baik yang dibagikan ini adalah diferensiasi proses dan diferensiasi produk gitu ya Pak Produk, Rizky ya. ya. Iya. Ya. Dan ini nih yang kalau boleh saya bertanya gitu ya Pak Rizky, banyak sekali nih Ibu dan Bapak guru yang bertanya bagaimana sih cara mengelompokkan anak-anak gitu ya kalau mungkin di saat diferensiasi prosesnya gitu supaya tidak memberi label kepada anak. Kalau ini kan memang di sini karena urusan administrasi gitu ya, terlihatnya pendampingan kepada beberapa peserta didik yang perlu intervensi, independent reading untuk peserta didik yang mahir dan partner reading untuk peserta didik cakap dan berkembang gitu. Tapi bagaimana sih mengkomunikasikannya kepada peserta didik supaya tidak melabel mereka ini berkembang, mahir dan cakap dan label kompetensi lainnya gitu Pak Rizky. Oke, makasih Kak Nabila. Memang ini yang ditakutkan dan saya takutkan juga di awal Kak Nabila ketika melakukan pemetaan untuk anak-anak ya hasil dari asesmen awal pembelajaran gitu. Nah, tapi memang salah satu caranya adalah pembentukan atau pemetaannya itu tidak stuck di satu pengelompokan dasar tertentu Kak Nabila dalam jangka waktu tertentu. Karena kalau jangka waktu tertentu cukup lama, apalagi cukup lama, itu nanti akan benar-benar menginternalisasi ke anak bahwasanya kok aku sama anak ini terus misalkan, kok aku sama anak yang nggak bisa terus gitu. Jadi memang dari awal sudah saya tanamkan, sudah ada moving gitu, grup moving gitu. Misalkan dalam kan anak itu punya keahlian masing-masing gitu. Misalkan setiap mau numerasi gitu atau mau berhitung, biasanya saya ubah dulu gitu. Saya ubah grupnya, terus kemudian kalau literasi saya ubah grupnya gitu. Dan saya mengkomunikasikannya biasanya anak-anak, saya beri tantangan kepada kalian. Untuk grup yang pertama, coba kalian membaca 2 orang 1 buku gitu. Jadi saya nggak ngomong kalau grup itu memang dalam tahapan cakap atau tahapan apa gitu. Untuk grup pertama, saya memberi tantangan 1 buku 1 anak, gitu misalkan. Nah, untuk grup ketiga, 1 buku, misalkan 1 kelompok harus membaca buku yang sama, misalkan gitu. Nanti Bapak akan keliling ke kalian. Nah, ketika keliling, saya akan memenuhi keliling ke semuanya, tapi saya porsinya akan lebih banyak kepada anak-anak yang perlu bimbingan, gitu, Manabila. Mungkin secara nggak langsung itu sebagai challenge anak-anak kalau oh iya saya dikasih berbeda gitu. Tapi kalau anak yang minta, misalkan Pak saya mau baca sendiri, saya perbolehkan Kak Nabila gitu. Misalkan ada anak yang Pak aku nggak mau bareng ini gitu, aku mau baca sendiri, saya perbolehkan. Tapi kemudian ketika conferring, ketika menghampiri, biasanya saya beri pengertian dan malah saya ajak sebagai partner reading saya gitu kadang-kadang. Tapi itu jarang karena anak-anak sudah klop gitu, udah hampir sebulan lebih ini. Itu Kak Nabila. Terima kasih banyak Pak Rizky nih, jawabannya tips dan triknya bisa dicontoh oleh Ibu dan Bapak guru lain yang ada di sini gitu ya. Mungkin yang pertama tadi pengelompokannya tidak selalu tidak dalam jangka waktu yang panjang gitu ya Pak Rizky ya. Jadi kan karena anak-anak juga memiliki keterampilannya, kekuatannya masing-masing gitu. Jadi pasti pengelompokannya juga akan berganti-ganti gitu ya di dalam periode tertentu gitu. Jadi anak tidak merasa kok saya sama yang ini mulu, jangan-jangan saya kurang nih kemampuannya di sini gitu ya Pak Rizky ya. Dan yang kedua tadi juga dengan tidak memberikan label tapi memberikan tantangan gitu ya, bagaimana Pak Rizky nih pinter-pinternya di apa ya, diselimutin gitu ya. Jadi biar nggak eksplisit gitu kepada anak-anaknya. Oke, terima kasih banyak Pak Rizky, menarik sekali ilmunya. Saya juga jadi belajar nih, karena saya juga dulu guru PAUD Pak Rizky, jadi kayaknya bisa juga nih. Sama-sama Kak Oke, Nabila. terima kasih Pak Rizky dan Bu Farina atas praktik baiknya yang sudah dibagikan gitu ya di malam ini.
sangat menarik sekali dan pasti insightful juga buat Ibu dan Bapak yang ada di sini. Dan sekarang mungkin kita akan memanggil teman belajar satu lagi, yaitu Ibu Dirdi yang akan memberikan penguatan materi tentang perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik gitu ya. Halo Bu Didi. Ya, malam Bu Nabila. Suara saya terdengar? Terdengar Bu Didi, terdengar jelas. Silakan Bu Didi. Ya, ini tantangannya sinyal saya naik turun. Jadi nanti saya kalau memang sinyalnya lagi agak nggak baik, saya izin matikan kamera ya, matikan video. Siap Bu Didi. Karena posisinya saya ada di Tangkiling di Palangkaraya, di satu sekolah di Palangkaraya saat ini. Oke. Langsung saja Bu Nabila ke slide selanjutnya. Selamat malam Bapak Ibu, sedikit perkenalan, kalau nama tadi sudah disebutkan beberapa kali, ini sedikit perkenalan saja mengenai apa sih PSPK itu, siapakah kami. Kami adalah organisasi independen yang menjadi mitra BSKP dalam kami belajar sama-sama, kami bekerja sama-sama dalam merancang kurikulum merdeka. Dalam prosesnya kami tidak bekerja sendirian, kami juga bukan satu-satunya mitra Beskap. Jadi banyak sekali organisasi seperti yang Bapak Ibu lihat di slide-nya ini, banyak sekali organisasi yang terlibat untuk membantu Kemdikbud dalam merancang konsep kurikulum merdeka ini. Ada selain organisasi juga ada akademisi dan praktisi pendidikan yang bekerja secara individual. Juga ada sekolah-sekolah dan juga ada guru-guru, kepala sekolah yang terlibat dalam perancangan konsep kurikulum merdeka. Lanjut. Ya. Slide saya sebenarnya tidak banyak hal yang baru, pasti Bapak Ibu sudah banyak yang tahu di sini. Tadi juga sudah ada cerita yang sangat keren dari Bu Farina dan Pak Rizky ya mengenai praktik baik diferensiasi pembelajaran. Saya juga banyak mengambil sumbernya, sebenarnya sumber utama yang saya gunakan dari panduan pembelajaran dan assessment yang sudah bisa diakses di laman SIKN, juga dari PMM. Lanjut Bu Mbak Nabil, lanjut. Slide-nya bukan Mbak Nabila dingin. Saya akan sedikit bicara mengenai prinsip pembelajaran. Jadi kalau kita bicara mengenai diferensiasi gitu ya, penting buat kita untuk tahu apa sih sebenarnya prinsip perancangan pembelajaran gitu ya yang ditekankan dalam kurikulum merdeka. Jadi ini sudah jelas, saya tidak akan sebutkan satu persatu prinsipnya, tapi memang salah satu prinsip yang dijadikan dasar adalah bahwa pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Jadi sebuah pembelajaran itu ya memang kalau kita berpusat pada anak, ya kita harus melihat anaknya, kebutuhannya apa, karakteristiknya mereka seperti apa, seperti yang tadi mungkin Bu Farina bilang, kalau untuk anak-anak PAUD ya kita nggak bisa melihat mereka sebagai orang yang sudah pasti akan beda karakteristiknya dengan anak SD, pasti akan beda karakteristiknya dengan usia anak yang sudah lebih dewasa. Jadi kita harus balik selalu melihat ke kebutuhan anaknya. Itu satu prinsip pembelajaran yang dijadikan dasar. Lanjut. Ya. Kalau dari assessment-nya, jadi memang di kurikulum merdeka ini ditekankan bahwa pembelajaran dan assessment itu bukan dua proses yang terpisah, tapi mereka adalah sebuah proses yang terpadu, ya, terutama dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik, gitu ya. Jadi assessment itu juga bagian dari proses pembelajaran. Dia adalah sarana untuk menyediakan informasi yang holistik. Dia adalah satu cara untuk tahu sebenarnya kebutuhan anaknya apa dan mereka berada di mana saat ini. Assessment sendiri juga tidak punya hanya fungsinya juga ada lebih dari satu, bukan hanya untuk mungkin kebanyakan kita dengar assessment itu adalah fungsinya buat ngetes gitu ya, buat tahu gitu ya anaknya udah ngerti atau belum gitu. Tapi sebenarnya juga ada fungsi assessment yang memang untuk mengetahui
anaknya sekarang ada berada di mana, gitu, bukan semata-mata hanya untuk menguji atau ngetes gitu ya. Assessment itu juga fungsinya memberikan umpan balik bagi gurunya. Kira-kira sudah tepat nggak ya strategi yang saya pakai? Cara ngajarnya udah cocok belum ya sama kebutuhan anak? Itu juga salah satu fungsi assessment. Lanjut. Ya, ini saya pakai ilustrasi ini gitu ya untuk menggambarkan, sebenarnya untuk mengingatkan gitu ya, mengingatkan kenapa sih kita perlu merancang pembelajaran yang sesuai kesiapan anak. Jadi pembelajaran itu di sini saya analogikan sebagai sebuah perjalanan. Mungkin bisa diklik supaya keluar gambarnya ya. Sebuah perjalanan yang itu kita sudah tahu pasti kalau mau melakukan perjalanan kita udah tentukan tujuannya mau kemana gitu ya. Capaian pembelajaran itu adalah tujuan jangka panjangnya, tujuan per fasenya gitu ya. Dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun saya mau anaknya mencapai destinasi ini gitu. Nah, di sela-sela itu pasti ada nih tujuan-tujuan yang lebih sifatnya jangka pendek. Itu yang disebut tujuan pembelajaran. Kalau kita mau ke satu destinasi, misalnya mau ke Palangkaraya gitu ya, ini kita mau lewat jalur yang mana ya? Lalu gimana kita udah tahu seberapa dekat atau seberapa jauh kita dari Palangkaraya? Ada nggak ya lokasi-lokasi pemberhentian gitu ya yang lebih pendek-pendek yang kita bisa melihat anaknya, oh kita udah jauh, kita masih jauh nih, atau kita lebih udah mau nyampe ke kotanya gitu. Dan kita juga harus melihat untuk menempuh perjalanan ini itu apakah semuanya dengan cara yang sama. Ya, kalau kita bicara satu kelas, kayaknya hampir jarang gitu ya semua anak itu berjalan dengan kecepatan dan cara yang sama. Ada yang untuk mencapai satu destinasi itu dia kecepatannya udah kayak yang naik mobil, dia sudah melaju gitu ya, bahkan mungkin sudah melebihi tujuan atau destinasi yang ditentukan. Tapi ada juga anak yang misalnya dia tuh naik motor gitu ya. Dia sudah dekat atau mungkin sudah mencapai nih gitu tujuan jangka pendeknya, tapi untuk tujuan yang jangka panjangnya dia belum mencapai. Ada anak yang dia pakai sepeda gitu ya, jadi kecepatannya pastinya juga akan lebih lambat dari yang lain gitu ya, dia mungkin lokasinya agak lebih jauh daripada anak-anak yang lain gitu ya. Nah, tapi gimana caranya supaya kita bisa bantu anak-anak ini baik yang naik motor ataupun yang naik mobil gitu ya, atau yang naik sepeda itu bisa mencapai tujuan gitu ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita perlu merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kesiapan anak gitu ya. Karena itu pasti kebutuhannya berbeda, cara belajarnya juga berbeda gitu ya, dan banyak hal lain yang sebenarnya perbedaan-perbedaan lain gitu ya yang ada di peserta didik kita. Lanjut. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara pencapaian tujuan dengan cara yang berbeda-beda gitu. Apa sih yang bisa didiferensiasi gitu ya? Gimana sih caranya kita membantu siswa kita yang tadi cara mencapai tujuannya itu dengan kecepatan dan dengan cara yang berbeda gitu ya. Ini beberapa contoh yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky dan Bu Farina gitu ya. Jadi yang bisa kita diferensiasi ada beberapa opsi. Kita bisa diferensiasi kontennya, ya materi yang kita ajarkan. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan satu materi, apa sih sebenarnya yang jadi materi intinya? Oh, ini ada 3 hal nih yang terpenting, ini deh yang perlu dicapai duluan. Untuk anak-anak yang cukup mahir, mereka bisa mempelajari keseluruhan materi gitu ya. Mereka juga bisa mempelajari materi yang mungkin sudah sudah lebih berkembang gitu ya materinya dibanding anak yang lain gitu. Lalu bisa juga dari proses yang tadi sempat disampaikan gitu ya, cara ngajarkannya juga bisa berbeda gitu ya. Saya bisa pakai untuk anak-anak yang butuh bantuan itu yang saya akan dampingi secara intensif. Tapi anak-anak yang tadi mungkin udah pakai mobil gitu ya, yang dia tuh sudah melebihi gitu, dia sudah mahir, itu akan saya beri tantangan yang lebih gitu ya, atau dia misalnya bisa bekerja secara lebih mandiri. Lalu produknya juga bisa berbeda. Tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Rizky gitu ya. Kira-kira tadi kalau saya lihat sebenarnya tujuannya satu gitu ya. Tujuannya adalah supaya anak-anak memahami bacaan.
tapi outputnya beda-beda. Ada yang bisa menunjukkan pemahamannya melalui gambar, ada juga yang bisa menunjukkan pemahamannya melalui produk tertulis gitu ya. Jadi meskipun tujuannya sama, dan tujuannya memang harus sama gitu ya, meskipun tujuannya sama, tapi bentuk anak-anak menunjukkan pemahamannya itu bisa berbeda. Lanjut. Nah, ini jadi kalau di slide ini nanti ketahuan deh yang tadi mitos atau fakta ya. Jadi tadi ada apa mitosnya yang apakah pembelajaran terdiferensiasi itu harus selalu gitu ya, harus mengikuti gaya belajar peserta didik gitu ya. Nanti kita dilihat ya sama Bapak Ibu harus atau enggak gitu. Jadi untuk tadi diferensiasi yang 3 cara itu melalui konten, melalui proses, melalui produk gitu ya. Itu sebenarnya banyak sekali hal yang dijembatani gitu ya. Yang pertama, dan ini kenapa saya tebalkan adalah yang memang apa sih fungsinya asesmen awal pembelajaran itu yang kita jembatani perbedaannya adalah kesiapan, itu dulu gitu ya. Jadi diferensiasi ini tidak selalu gitu ya harus mengikuti gaya belajarnya anak gitu. Bukan berarti diferensiasi ini kita jadi seperti matching one on one gitu ya. Matching one on one tuh maksudnya seperti begini. Oh, anaknya auditori, ya udah. Kalau gitu saya pakai cara mengajarkannya, saya ceramahin aja terus. Kan anaknya auditori gitu ya. Jadi biarin aja gitu dia mendengarkan terus gitu ya. Untuk anak-anak yang visual, gaya belajarnya saya matchingin deh, saya sesuaikan gitu ya. Saya kasih tuh supaya dia informasinya masuk, saya kasih gambar terus, lalu juga untuk outputnya dia saya suruh gambar terus gitu ya. Jadi tidak seperti itu cara diferensiasi, karena diferensiasi itu tujuannya adalah untuk membantu siswa mengembangkan dirinya, bukan justru membatasi gitu ya. Apakah anak yang auditori itu nantinya jadi harus terus-terusan dia hanya bisa mengunyah informasi kalau misalnya diceramahin. Jadi kalau informasinya bentuknya visual atau dia harus menghasilkan sesuatu yang visual, jadinya dia nggak bisa dong, gitu ya. Jadi bukan membatasi anak seperti itu. Cara atau gaya belajar itu sebenarnya hanya preferensi, seperti kita juga orang dewasa, gitu ya. Kita punya preferensi tertentu, tapi kalau kita harus menghasilkan output yang berbeda dengan cara belajar kita, mestinya kita juga bisa, gitu ya. Jadi cara belajarnya intinya dibuat bervariasi mungkin gitu ya, supaya anak-anak juga terekspos dengan cara belajar yang berbeda, bukan cara belajar yang itu-itu saja gitu. Dan bisa dilihat bahwa gaya belajar ini hanya salah satu perbedaan gitu ya, hanya salah satu yang bisa dijembatani gitu ya. Diferensiasi itu juga menjembatani perbedaan minat atau ketertarikan, dan yang penting itu kesiapan gitu ya. Jadi nggak usah terlalu repot gitu ya, mencoba matching gitu ya, selalu mematchingkan proses belajar dengan gaya belajar gitu ya, tapi pahami dulu deh, anaknya saat ini berada di mana sih, seberapa jauh atau seberapa dekat dia dari tujuan yang kita tuju, seberapa jauh atau dekat dari destinasinya, itu dulu aja gitu ya, yang coba kita pahami. Lanjut. Ya. Mungkin bisa langsung diklik lagi. Ya. Jadi kalau kita bicara pembelajaran sesuai tahap capaian siswa, apa sih hal-hal yang jadi perlu diperhatikan? Satu, memang diperlukan fleksibilitas dalam proses mengajar kita, gitu ya. Kita harus siap untuk mengubah cara mengajarkan, gitu ya. Oh, kalau ternyata separuh kelas ternyata sama sekali belum memahami materi yang kita ajarkan, gimana kita modifikasi caranya ya? Langkah pertama harus tahu dulu yang tadi saya sudah sebutkan dan saya akan ulangi gitu ya, harus tahu dulu anak ada di mana gitu ya, seberapa jauh atau dekat dia dari destinasinya. Lalu juga yang harus kita perhatikan, diferensiasi pembelajaran itu tujuannya bukan untuk mendiskriminasi atau menciptakan sistem jalur berbasis capaian gitu ya, karena itu tadi sudah disebutkan bahwa pengelompokan itu juga harus bervariasi gitu ya. Mungkin ada waktu-waktu yang anak boleh memilih teman belajarnya, gitu ya. Tidak selalu gurunya yang memilihkan. Coba deh, kamu sekarang belajar sama orang yang justru paling jarang duduk barengan sama kamu, paling jarang ngobrol, gitu ya. Itu salah satu cara. Tuh. Lalu juga sedapat mungkin pengelompokan itu tidak memisahkan siswa di ruangan yang berbeda.
memberikan kesempatan siswa belajar dari temannya gitu ya. Hari ini mungkin pengelompokannya berpasangan, tapi mungkin di waktu lain akan kelompok kecil, atau mungkin bahkan pembelajaran yang pengelompokannya ya klasikal gitu ya. Itu juga satu hal yang dimungkinkan. Lanjut. Ya. Saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat siklus ini ya. Ini saya hanya mengulas lagi gitu ya, keterpaduan pembelajaran dan asesmen, karena banyak yang bertanya, Bu, kalau misalnya pembelajarannya terdiferensiasi, berarti kita nggak usah bikin perencanaan pembelajaran dong ya, kan bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Jawabannya adalah ya pasti tetap harus perlu Bapak Ibu, tapi perencanaan pembelajaran itu sifatnya bisa berupa kerangka, gitu ya, bisa merupakan sebuah garis besar gitu ya, dan di dalamnya sudah ada rencana kira-kira asesmen awal pembelajaran yang akan saya lakukan tuh apa, kira-kira asesmen sumatifnya, karena asesmen itu kan juga ada yang formatif dan ada yang sumatif. Asesmen awal pembelajaran itu termasuk asesmen formatif gitu ya, itu kira-kira asesmen akhirnya tuh bukti yang saya harapkan di akhir materi itu apa. Itu aja dulu yang kita susun gitu ya di awal supaya kita punya gambarannya. Setelah kita mempunyai kerangka perencanaan pembelajaran itu, kita melakukan asesmen di awal pembelajaran. Di sini nih kita yang harus siap gitu ya, karena pasti kita akan dapat bukti-bukti dari anak-anak yang beraneka ragam. Dari situ kita ya harus balik lagi ngelihat kerangkanya tadi. Oh, kayaknya ternyata banyak anak yang belum ngerti nih gitu. Jadi kayaknya saya harus mundur sedikit deh. Saya harus pelankan sedikit nih gitu ya. Saya harus ubah aktivitasnya. Jadi aktivitas yang berikutnya mungkin saya harus bikin pengelompokan yang berbeda gitu ya, karena ternyata ada anak-anak yang belum ngerti. Lalu setelah itu melaksanakan pembelajarannya dan melakukan berbagai assessment formatif gitu ya untuk ngecek anaknya kalau sudah maju dia seberapa majunya gitu ya. Kalau bisa jangan ada anak yang stagnan gitu ya. Sampai kita akhirnya melakukan assessment di akhir pembelajaran. Yang assessment di akhir pembelajaran ini mestinya kita sudah punya gambarannya tadi di awal gitu ya. Kita udah tahu di akhir materi itu bukti apa sih yang mau kita cari, bukti apa yang kita mau kumpulkan. Jadi kita juga nggak bingung gitu ya mendadak tahu-tahu harus bikin assessment dan kita nggak ngerti assessmentnya itu apa. Tuh. Jadi ini adalah sebuah siklus yang terus berulang ya Bapak Ibu, karena pada saat kita melakukan assessment sumatif ini meskipun itu di akhir materi itu pasti kita akan dapat bukti-bukti gitu ya untuk melakukan perencanaan lagi gitu ya, perencanaan karena pasti ada anak yang sudah maju gitu ya diharapkan, tapi mungkin juga ada anak yang majunya belum sesuai harapan kita. Nah, itu akan diapain tuh gitu untuk pembelajaran yang berikutnya. Langsung lanjut lagi. Ya. Ini ada beberapa contoh saja, menambahkan tadi kan mungkin menguatkan ya contoh dari Bu Farina dan Pak Rizky gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk melakukan diferensiasi ya. Alternatifnya bisa setelah melakukan asesmen formatif di awal pembelajaran, guru ini mengajar seluruh siswanya di kelasnya sesuai dengan fasenya gitu ya dan mayoritasnya. Jadi dia mengajarkan tetap dengan gaya yang klasikal, tapi dia memberikan perhatian terhadap sebagian siswa yang membutuhkan perlakuan yang berbeda, bisa seperti itu. Alternatif 2 itu bisa kelasnya dibagi menjadi 2 kelompok dengan menurut capaian belajar mereka. Jadi misalnya ada kelompok yang memang dipegang gurunya secara intensif dan ada kelompok yang memang mereka sudah bisa bekerja secara mandiri. Itu juga salah satu alternatif. Alternatif 3 itu bisa selain pembagian 2 kelompok tadi, sekolahnya menyelenggarakan program tambahan gitu ya. Oh, udah dibagi 2 kelompok, tapi ada program tambahan nih, pelajaran tambahan untuk anak-anak seusai sekolah, untuk anak-anak yang butuh bantuan gitu ya. Dan pastinya masih banyak alternatif cara lagi untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Lanjut Bapak, slide-nya. Ya. Bicara pengelompokan, ini juga ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dan bisa dilakukan pada saat mengelompokkan anak. Pengelompokan itu bisa dilakukan berdasarkan minat gitu ya. Jadi misalnya ada kesamaan minat permainan olahraga di mata pelajaran PJOK gitu ya. Dan jadi memang sedapat mungkin pengelompokan ini dilakukan secara berbeda. Jadi itu tadi nggak ada labeling gitu ya. Bukan berarti satu anak itu selalu berada di kelompok yang sama dan dia dicap anak yang
tidak mahir gitu ya. Bisa juga pengelompokan sesuai kompetensi ya yang sifatnya tidak permanen, jadi terus berganti. Anak-anak yang di kelompok kurang mahir di pelajaran bahasa Indonesia itu bisa jadi pelajaran lain mereka tuh bukan di kelompok itu, mungkin mereka di kelompok mahir gitu ya. Jadi itu hal-hal yang perlu kita lihat. Bagi peserta didik yang sudah mahir itu juga perlu diperhatikan tantangannya. Banyak strateginya anak yang sudah mahir dia jadi tutor buat temennya. Tapi kita perlu cek juga sebenarnya apakah jadi tutor itu tantangan yang cocok buat dia, gitu ya. Apakah selalu dia harus jadi tutor gitu. Jadi itu satu hal yang kita juga harus beri variasi tantangan untuk anak-anak yang sudah mahir supaya mereka juga nggak bosen. Lalu juga untuk pengelompokan itu bisa dipikirkan peran-peran beragam yang bisa dipilih oleh siswanya. Oke, kita bikin kelompok yang isinya 4 orang. Ada yang jadi juru catat, ada yang jadi timekeeper, ada yang tugasnya jadi penyaji gitu ya. Itu peran-peran yang anak-anak yang boleh pilih gitu ya. Dan peran-peran itu digilir gitu ya. Jadi bukan berarti kalau anaknya jadi penyaji, dia jadi penyaji terus-menerus ya. Nah, intinya dari pengelompokan ini adalah yang harus diperhatikan adalah memang manajemen kelasnya Bapak Ibu. Kalau siswanya banyak, gurunya cuma 1, berarti itu memang ada strategi manajemen kelas yang harus diperhatikan gitu ya. Anak-anak tuh juga memang perlu diajarkan bekerja secara mandiri, gimana caranya supaya kalau diskusi mereka mau tanya jawabnya nggak barengan gitu ya. Karena kalau semuanya masih kebiasaan menjawab barengan, pasti pada saat pengelompokan yang beraneka ragam ini gurunya yang pusing gitu ya, karena semua anak menjawab di saat yang bersamaan gitu ya. Jadi ada keterampilan-keterampilan yang perlu diajarkan di anaknya, perlu diatur kelasnya supaya meskipun pengelompokannya berbeda, tapi kelasnya nggak berantakan. Lanjut. Ya. Ini salah satu contoh yang saya juga ambil dari panduan pembelajaran dan assessment. Jadi contohnya di sini misalnya kita mau belajar matematika nih gitu ya. Konsep keliling bangun datar gitu. Jadi pada saat melakukan assessment awal pembelajaran, gurunya melihat oh ini ada 3 kemampuan yang berbeda di kelas saya. Mayoritas siswa saya itu memahami konsep keliling dan mereka bisa menghitung keliling bangun datar. Ada beberapa siswa saya yang memahami konsep keliling, tapi dalam menghitungnya dia belum lancar. Dan ada beberapa peserta didik, siswa saya ini, bahkan konsep keliling aja dia nggak paham. Jadi ini ada 3 perbedaan kemampuan gitu ya di dalam kelas. Lalu gimana nih gurunya mendiferensiasinya? Apakah harus bikin 3 kelompok yang berbeda? Enggak juga gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini meskipun kesiapan belajarnya berbeda, tapi gurunya memutuskan dia membuat hanya 2 pengelompokan. Bagi peserta didik yang mayoritas, ya, jadi yang mereka yang ada di nomor 1 dan 2, itu adalah peserta didik yang akan saya ajarkan, gitu ya. Saya ajarkan secara langsung, gitu ya. Mereka, mereka adalah peserta didik yang akan bekerja secara mandiri, gitu ya. Mereka saya kasih soal-soal yang sifatnya menantang, yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja secara mandiri. Nah, tapi untuk siswa yang ada di 1 dan 2 gitu ya. Tapi untuk siswa, bagaimana siswa yang tadi ada yang belum paham konsep keliling, ada yang dia udah paham tapi nggak bisa ngitungnya. Nah, ini saya akan menjelaskan secara langsung. Jadi gurunya menjelaskan cara menghitung keliling bangun datar, mulai dari konsepnya, lalu diberi latihan, dan setelah itu peserta yang mengalami kesulitan, mereka harus bertanya ke 3 temannya dulu gitu ya, ke 3 temannya terdahulu sebelum nanya ke gurunya gitu ya. Yang jelas kalau dilihat dari sini kebayangnya gurunya memang harus keliling kelas gitu ya, tidak bisa berdiri di satu titik. Itu salah satu cara manajemen kelas gitu yang perlu dilakukan oleh guru, ya gurunya memang harus mengunjungi anak gitu ya, harus deketin gitu ya, harus ngomong kesulitannya di mana gitu. Tapi ini satu cara diferensiasi, satu contoh yang mungkin bisa dipraktikkan di kelas Bapak Ibu. Itu saja, kayaknya slide-nya sudah, ini slide terakhir ya. Ya, itu saja Bapak Ibu, semoga penjelasannya membantu memahami mengenai perencanaan pembelajaran untuk memenuhi atau untuk memenuhi kebutuhan siswa dan untuk siswa dengan tahap capaian yang beraneka ragam.
Makasih Mbak Nabila, silahkan dilanjutkan. Terima kasih banyak Bu Didi. Aku nih kalau dengar Bu Didi seperti membaca panduan pembelajaran dan asesmen gitu. Sangat lengkap, tapi Ngantuk juga dong ya berarti. enggak. Sangat lengkap, tapi juga ada contoh-contoh konkretnya gitu Bu Didi. Jadi juga tadi saya juga sambil baca di kolom chat gitu ya Bu. Kalau banyak sekali Bu dan Bapak Guru yang bilang kalau ini tuh sudah sangat lengkap dan ada contoh-contohnya juga, jadi bisa langsung dipraktikkan di sekolah masing-masing gitu Bu Didi. Dan yang aku selalu suka gitu ya kalau sama Bu Didi adalah ada analogi-analogi tadi Bu Didi yang bagaimana kecepatan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan adanya tadi yang ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, dan ada yang naik bis gitu ya Bu Didi. Dimana yang naik bis ini gimana sih caranya supaya kita akomodasi tapi tidak nyuruh yang naik bis ini ngerem gitu ya Bu Didi ya. Karena justru anak-anak yang mungkin kecepatan belajarnya relatif lebih cepat gitu, kalau misalnya direm malah tidak termotivasi untuk belajar dan ujung-ujungnya malah mengganggu temannya, jadi ada masalah belajar gitu ya Bu Didi ya. Iya, betul Bu Nabila. Oke. Kalau gitu ini sudah banyak sekali pertanyaan nih Bu Didi, Bu Farina, dan Pak Rizky. Jadi mungkin karena waktunya tinggal 30 menit, kita langsung saja ke pertanyaan gitu ya. Aku sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama ada pertanyaan dari Pak Nurul Fajrin. Apakah Pak Nurul Fajrin mau open mic dan menanyakan pertanyaannya langsung gitu? Apa ada Pak Nurul Fajrin di sini? Kalau nggak ada, mungkin bisa aku tanyakan aja ya pertanyaannya dari Pak Nurul Fajrin. Ini mungkin untuk Bu Farina, karena di dalam jenjang PAUD nih Bu. Jadi pertanyaannya, saya mau bertanya untuk pembelajaran di PAUD bermain seraya belajar, tetapi orang tua murid meminta anaknya dituntut calistung. Bagaimana ya Bu cara mengatasi hal tersebut? Kalau di sekolah ada anak yang berkebutuhan khusus, bagaimana cara memberikan konsep belajar biar optimal? Jadi mungkin tadi ada 2 pertanyaan ya, bagaimana sih mengatasi kalau misalnya ada orang tua murid gitu ya yang menuntut anaknya calistung di jenjang PAUD tuh seperti apa, dan yang kedua kalau ada anak yang berkebutuhan khusus bagaimana kita mengakomodasinya gitu. Silakan Bu Farina. Terima kasih Kak. Kami coba untuk berbagi pengalaman ya Kakak. Ketika di lembaga kami pada awal tahun pelajaran itu sudah kami sampaikan terlebih dahulu, kami lakukan sosialisasi tentang kurikulum yang kami terapkan, di mana bahwa kami itu merdeka bermain, begitu nih, merdeka bermain, merdeka belajar diterapkan di lembaga kami. Kemudian terkait dengan tuntutan calistung itu, kami sudah sampaikan terlebih dahulu pada awal sosialisasi di awal-awal tahun. Bahkan ketika itu untuk meyakinkan wali murid kami mendatangkan otomatis dari dinas terkait untuk ikut membantu kami terkait dengan hal tersebut. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan memang ada beberapa SD-SD unggulan katakanlah melakukan tes seperti itu ya Kak. Tapi insya Allah pada tahun-tahun sekarang tidak lagi, karena kita sudah komitmen dengan SD-SD yang lain baik swasta maupun negeri yang favorit itu sudah ada kesepakatan meskipun ada tes di SD-SD tersebut juga bukan terkait dengan calistung, tapi lebih terkait kepada keberanian anak seperti itu. Jadi kami melakukan sosialisasi di tahap awal. Bahkan ketika ada wali murid calon wali murid kami yang menanyakan sebelum mendaftar ke sekolah kami, ada yang menanyakan kurikulum yang akan digunakan apa Bunda, seperti itu. Maka kami coba untuk jelaskan kepada calon wali murid tersebut, dan alhamdulillah kini menjadi wali murid kami. Seperti itu. Terkait dengan tuntutan calistung, kita melakukan pendekatan kepada orang tua, dan insya Allah meskipun tidak secara calistung, nanti output yang kita hasilkan bisa secara
tidak sengaja melalui bermain, anak-anak tetap akan bisa menghitung maupun membaca dengan sendirinya melalui program-program literasi yang kita terapkan setiap harinya. Seperti itu sekiranya mungkin nanti bisa dikuatkan dari Ibu Didi terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu nggih, untuk inklusif. Kalau selama ini di sekolah kami tidak ada, Kak, semuanya normal, semuanya tidak berkebutuhan khusus, jadi kami tidak terlalu bisa untuk menyikapinya. Dan hal itu juga tetap bisa dilakukan, semisalnya di sekolah kami ada, tetap bisa dilakukan dengan hasil yang berbeda, dengan proses yang tentu tidak sama dengan yang lainnya, ini diferensiasinya lebih khusus lagi. Seperti itu Kakak sekiranya dari saya. Terima kasih Bu Farina. Ibu Didi, apa ada yang mau ditambahkan terkait berkebutuhan khususnya ini, Bu Didi? Ya, untuk ini kebetulan karena sekolah tempat saya bekerja sekarang adalah sekolah inklusi. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus ini memang jalannya jalannya akan lebih panjang, Bapak Ibu. Kalau misalnya sebenarnya yang namanya diferensiasi itu bukan berarti, tadi saya sudah sampaikan ya, bukan berarti itu tuh seperti matching one on one gitu ya. Oh, anaknya nggak bisa anaknya nggak suka mendengar, ya udah deh saya suruh dia gambar gitu ya. Tapi kalau dia terus gambar terus-terusan nggak mau dengar gitu ya, itu juga kita harus cek gitu ya, apakah memang dia punya masalah gitu ya dengan pendengarannya atau gimana gitu. Jadi diferensiasi itu bukan berarti juga harus diferensiasi setiap saat gitu ya. Diferensiasi itu kan tujuannya untuk ngembangin gitu. Jadi itu memang harus dimulai dari observasi, dan kalau ada anak yang dicurigai dia berkebutuhan khusus, kita harus cari tahu dia kebutuhan khususnya apa gitu. Karena bisa jadi bukan hanya diferensiasi yang dibutuhkan gitu ya. Jangan-jangan dia juga butuh tujuan belajar yang berbeda gitu. Contoh di sekolah saya ada beberapa anak yang dengan autistic spectrum disorder gitu ya. Jadi mereka adalah anak-anak autis gitu. Dan memang mereka tujuannya pasti akan beda dengan teman-temannya gitu ya. Tujuannya mereka adalah mengasah keterampilan yang akan dipakai untuk mereka tuh hidup. Kurikulumnya juga akan berbeda gitu ya. Pada saat teman-temannya belajar trigonometri gitu ya, misalnya di SMA, di level SMA belajar trigonometri, ya anak ini kemungkinan dia nggak belajar trigonometri gitu ya, karena buat dia trigonometri itu nggak sesuai dengan tujuannya gitu. Mungkin dia baru belajar operasi bilangan, ya, penjumlahan, pengurangan gitu ya, tapi menggunakan karena tujuannya adalah supaya dia bisa menggunakan uang gitu ya. Jadi lebih keterampilan yang dipakai untuk kehidupannya dia sehari-hari gitu. Ya, jadi memang untuk anak berkebutuhan khusus ini prosesnya akan lebih panjang, Bu Nabila, karena pasti dibutuhkan observasi yang lebih intensif gitu ya. Kemungkinan mereka juga akan butuh program yang berbeda dan pastinya mereka juga butuh, kita sekolah juga akan butuh bantuan orang yang lebih ahli ya gitu untuk mendiagnosa anak-anaknya. Itu Bu Nabila. Terima kasih Bu Didi. Kayaknya penjelasan dari Bu Farina dan Bu Didi sudah sangat jelas sekali gitu ya terkait bagaimana caranya menyikapi orang tua yang meminta anaknya dituntut calistung saat PAUD dan juga bagaimana mengatasi ada anak yang berkebutuhan khusus di sekolah gitu ya. Dan di sini juga bisa ada jawabannya jika ada ibu dan bapak guru yang mau mencatat gitu ya pertanyaan dan jawaban hari ini gitu. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya karena banyak sekali pertanyaan yang muncul. Ada dari Ibu Rosi Nuraini, ini mungkin bisa untuk Pak Rizky gitu ya, karena jenjangnya jenjang SD. Ada pertanyaan untuk kelas 1, masih kesulitan dalam menjembatani setiap keberagaman minat. Bagaimana solusi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini dengan adanya keragaman minat gitu Pak Rizky? Monggo Pak Rizky. Iya, terima kasih Kak Nabila. Jadi kalau memang untuk kelas 1, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita coba berpikiran bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi ini bukan
sekali lagi bukan pembelajaran yang mengkotak-kotakkan anak-anak gitu ya. Misalkan yang ditanyakan oleh Bu Rosi Nuraini ini, bagaimana untuk kelas 1 berdiferensiasi berdasarkan minatnya. Misalkan kita coba melakukan kegiatan-kegiatan life skill seperti berarti kegiatan-kegiatan yang seharusnya didapatkan anak-anak pada anak usia dini gitu. Misalkan ada minat menyanyi gitu ya, ada minat menari gitu. Nah, kita bisa kolaborasikan pembelajaran kita dengan minat anak menari, minat anak menyanyi di dalam satu pembelajaran. Mungkin awalnya kita pembelajaran secara klasikal dulu, kemudian setelah itu baru kita mulai anak-anak yang suka menyanyi kita tampilkan ke depan, dan anak-anak yang suka menari mengikuti atau membuat atau mengikuti tarian dari nyanyian yang ditarikan temannya gitu. Itu salah satu contoh sederhana yang dimana bisa saling berkaitan antara minat satu dan minat lainnya. Dan bagaimana itu bisa dilakukan di dalam kelas besar dengan guru satu misalkan, itu ada menurut saya salah satu penekanan yang harus kita tekankan adalah rules ya, peraturan di dalam kelas gitu. Mungkin kalau anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 punya cara penyampaian sendiri. Untuk di kelas 1 mungkin rules-nya bisa dengan gambar. Misalkan ketika ada orang berbicara, maka apa yang harus kalian lakukan? Seperti saya di kelas 4, ada anak yang menggambar mau tanya, ada anak yang mau menulis mau bertanya. Tapi sebelumnya saya sepakati dulu gitu. Ketika Bapak sedang berbicara dengan orang lain, maka kalian cukup acungkan tangan, nanti Bapak akan menghampiri kalian. Tidak perlu berdiri atau tidak perlu saya Pak, atau tidak perlu menghampiri saya. Itu rule, tapi itu disepakati bersama dengan anak-anak gitu. Jadi adanya rule seperti itu membantu kita ya, untuk guru-guru yang isi kelasnya itu banyak, tapi ini gurunya cuma satu. Apalagi terlebih untuk anak-anak kelas 1 yang sangat excited gitu. Jadi menurut saya aturan-aturan, rules disepakati bersama itu harus dijalankan secara konsisten ya, untuk memudahkan kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dan seperti yang Bu Didi tadi bilang, bahwasanya memang tidak setiap hari ya. Saya sendiri pun tidak setiap hari gitu, jujur untuk melaksanakan ini gitu. Jadi memang ada tempo-tempo tertentu saya laksanakan, ada yang saya laksanakan secara klasikal gitu. Itu mungkin dari saya Kak Nabila. Mungkin dikhawatir Bu Didi. Terima kasih Pak Rizky. Ya mungkin Bu Didi atau Bu Farina ada yang mau menambahkan? Iya, makasih Pak Rizky tadi sudah menyampaikan lagi soal manajemen kelas ya. Manajemen kelas itu mengingatkan anak-anak terhadap peraturan, itu tuh satu menyepakati gitu ya di awal. Biasanya kan di masa MPLS ya, kita sama-sama diskusi. Kira-kira supaya kelasnya tuh nyaman, supaya belajarnya kita lancar, harus gimana ya di kelas gitu ya. Itu sebenarnya untuk menyepakati peraturan gitu ya, peraturan atau kesepakatan kelas. Dan pasti anaknya kalau perlu ya emang sekarang kan berbalik tatap muka ya, jadi udah boleh ditempel tuh di dinding kelasnya mengingatkan anak-anak mengenai kesepakatannya gitu. Menjembatani minat, saya agak kurang saya paham. Apakah mungkin pertanyaannya kalau anaknya itu minatnya beda-beda, apakah harus kita selalu akomodir? Jawabannya pasti ya nggak bisa. Nanti kalau kita harus selalu akomodir setiap saat, setiap hari, akhir semester gurunya pengsan. Jadi belum nyampe akhir tahun ajaran gurunya udah pengsan. Tapi bisa dengan berbagai macam strategi. Tadi kalau saya nggak salah Pak Rizky memberikan contoh di kelasnya tadi anak-anak boleh milih bacaan ya Pak Rizky ya. Iya, boleh boleh milih buku ya. Nah, itu salah satu strategi gitu ya. Tujuannya sama, pemahaman bacaan gitu ya. Tapi bukunya kita boleh milih hari ini. Mungkin nggak tiap hari gitu ya, tapi hari ini kita boleh milih. Dan supaya anak-anak nggak rebutan, itu bisa dikasih tahu cara milihnya. Ini Bapak udah ada 3 macam buku nih, buku A, buku B, buku C. Yang mau buku A, baris nih di depannya buku A. Yang mau buku B, baris di depannya gitu. Atau kalau nggak mau anaknya gerak, acungkan jarinya. Siapa yang mau buku nomor 1, siapa yang mau buku nomor 2, siapa yang mau buku nomor 3. Gitu. Jadi biar nggak semuanya, aku buku 1, aku buku 2. Dan kelas akhirnya berisik gitu ya. Jadi strategi pakai simbol, pakai jari gitu ya, acungkan jarinya mau yang 1, 2 atau 3, strategi-strategi yang bisa bantu gurunya menghemat suara dan anaknya nggak berteriak, itu mungkin jadi satu strategi manajemen kelas
yang bisa bisa dipakai di kelas Bapak Ibu masing-masing. Itu semoga membantu Bu Nabila. Makasih Bu Didi sudah melengkapi jawaban Pak Rizky begitu ya. Mungkin kalau untuk dari kolom live chat kita sudahi gitu ya. Walaupun sebenarnya masih banyak sekali dan rasanya ingin dijawab semua juga nih oleh teman-teman belajar. Cuma mungkin kita coba satu dari Ibu dan Bapak guru yang bisa open mic gitu ya. Aku coba lihat yang raise hand juga sudah banyak. Mungkin aku pilih aja gitu ya. Boleh Ibu Armalina dari SDN 146, boleh Bu, silakan unmute dan mungkin bisa bertanya gitu, mau bertanya dengan Ibu Didi, Bu Farina, atau Pak Rizky gitu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armalina dari SDN 146 Pekanbaru. Mungkin saya boleh bertanya dengan Ibu Indri ya. Begini Bu, perkara masalah di kurikulum Merdeka ini, saya belum memahami tentang pemetaan di seni gitu. Di seni ini ada 4 cabang seni di dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, ketika teman-teman itu berdiskusi, kita memilih, itu ada misalnya 3 cabang seni yang ingin kita pilih di dalam satu fase gitu. Nah, kalau kita misalnya memetakan setiap kelas itu anak itu per seni, lalu diampu oleh satu guru gitu untuk masing-masing seni, misalnya anak di kelas A, B, dan C gitu, kita ambil seninya itu berbeda-beda gitu. Misalnya di kelas A seni 20 anak yang seninya seni tari gitu. Nanti diajar oleh Ibu B gitu. Misalnya, apa itukah termasuk berdiferensiasi ataukah satu guru itu harus mengajar 3 seni itu sekaligus, Bu? Nah, bagaimana kalau seandainya satu guru yang mengajarkan 3 seni itu dalam 1 minggu, bagaimana sistem diferensiasinya? Itu pertanyaannya, Bu, karena masih bingung masalah kurikulum Merdeka ini untuk bagian cabang seni gitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, ini berarti ada 2 hal ya Ibu yang ditanya ya, mengenai struktur kurikulum gitu ya, satu si cabang seni itu gitu ya, lalu bagaimana kalau misalnya, tadi nanti saya diklarifikasi ya kalau kurang tepat, apakah satu guru tuh harus mengajar 3 bidang seni yang berbeda gitu ya, dan apakah itu diferensiasi gitu ya. Ini untuk level apa Ibu, SD, SMP, atau SMA? SD. Ya SD Bu, jadi misalnya guru A di SD Bu, SD. Jadi seandainya misalnya guru A ini untuk ngajarnya bagian seni saja, maksudnya seni tari saja, tapi diambil anak dari kelas A, kelas B, kelas C gitu. Apakah boleh seperti itu atau itu termasuk diferensiasi juga atau gimana Bu? Jadi kita petakan anak itu berdasarkan minatnya untuk masing-masing kelas. Ada paralel kan Bu, misalnya 4A, 4B, 4C gitu. Bolehkah kita ambil masih comot anak-anak sesuai minatnya lalu diajar oleh satu guru? Apa itu termasuk diferensiasi? Ataukah kalau memang tidak boleh, apakah satu guru itu mengampu 3 seni sekaligus atau gimana gitu Bu? Agak berbeda ya Ibu. Jadi kalau dari struktur kurikulumnya gitu ya, setahu saya kalau di SD itu sebenarnya untuk seni itu satuan pendidikan hanya perlu menyediakan minimal 1 jenis seni saja. Jadi bisa memilih apakah seni musik atau seni rupa atau seni teater atau seni tari gitu ya. Nah, tapi kalau memberikan pilihan gitu ya, itu bisa seperti yang tadi Ibu bilang gitu. Jadi misalnya kelas paralel gitu ya. 1A, 1B, 1C. Nah, terus habis itu, ini dari kelas 1A, 1B, 1C, dari kelas 1A ada 20 anak yang dia tuh mau ikut seni tari, begitu ya. Tapi yang sisanya misalnya 10 anak lagi dia mau ikut seni yang berbeda, gitu. Nah, itu berarti memang jadinya jadinya pengaturannya ya bisa anak-anak yang tadi kelas 1A gitu, 20 anak gitu ya, dia mau ikut seni tari. Lalu dari kelas 1B gitu ya, itu ada 10 anak yang mau ikut seni tari gitu ya. Pada saat pelajaran seni itu
mereka dikumpulkan di satu kelas dan diajar oleh guru seni tarinya. Jadi bukan itu sesuatu. Jadi memang gurunya tetap mengajar satu mata pelajaran yang dipilih gitu ya oleh anak-anak gitu ya. Kalau misalnya guru ini punya kalau ternyata guru ini punya dia juga punya keterampilan, punya pengetahuan untuk mengajar seni yang lain. Jadi sebenarnya saya cuma punya satu guru seni, Bu Didi gitu, tapi dia bisa mengajar seni tari dan seni rupa gitu ya. Oke, jadi saya bikin jadwalnya ini sebenarnya guru yang sama, tapi dia mengajar anak yang tadi mengambil pilihan seni rupa gitu. Jadi berarti jadwalnya dia nggak boleh bentrok gitu ya. Si guru ini, katakanlah guru ini misalnya Bu Didi gitu ya, karena dia mengajar 2 mata pelajaran seni gitu ya berdasarkan pilihan anak seni tari dan seni rupa gitu ya. Jadi di hari tertentu dia akan mengajar kelas anak-anak yang tadi sudah anak-anak yang tadi sudah memilih seni tari, lalu juga tapi untuk di hari lain dia akan mengajar anak-anak yang tadi mengambil pilihan seni rupa. Jadi sebenarnya untuk pengaturannya kalau memang misalnya punya ketersediaan guru yang emang khusus mengajar seni itu masing-masing, itu berarti bisa gurunya spesifik mengajar mata pelajaran seni yang dipilih itu. Tapi kalau misalnya tidak gitu ya, gurunya itu hanya saya cuma punya SDM-nya 1 orang, tapi dia punya bisa mengajar 2 mata pelajaran yang berbeda, itu bisa dimaksimalkan gitu ya. Tapi berarti jadwalnya perhitungan beban kerja gurunya yang harus diperhatikan gitu ya Ibu, supaya dia tetap bisa mengajar 2 pilihan siswa, pilihan seni yang tadi dipilih siswa itu. Itu salah satu idenya Ibu. Kalau tadi pertanyaannya apakah ini salah satu bentuk diferensiasi Ibu gitu. Yang jelas di situ kita mendorong anak untuk membuat pilihan gitu ya. Jadi ini bisa dibilang salah satu diferensiasi gitu ya untuk anak-anak itu bisa memilih pelajaran yang sesuai dengan minatnya gitu. Itu Bu Nabila yang bisa saya sampaikan, semoga membantu. Terima kasih Bu Didi. Apa sudah terjawab gitu jawabannya Bu Armalina? Baik, berarti boleh ya Bu, intinya boleh ya Bu kalau seandainya itu dilakukan ya Bu ya. Oh, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Bu Armalina, terima kasih Bu Didi. Saya juga lihat masih banyak peserta yang tunjuk tangan gitu, tapi mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menjawab semua pertanyaannya gitu ya. Nanti Bu mungkin Nabila, ya Bu Didi. Maaf, mungkin saya bisa tambahkan tadi sedikit dari Bu Armalina. SD boleh. itu dari kelasnya akan ada struktur kurikulumnya agak berbeda ya Ibu. Jadi mohon cek. Jadi di struktur kurikulum itu sudah ada di di Kepmen nomor berapa nih? Tadinya nomor 56 gitu ya. Tapi sekarang menjadi, ada yang hafal nggak ini pergantiannya? 62 mungkin ya Bu Indi. Iya, 262. Terima kasih Pak. Nomor 262 di situ sudah ada struktur kurikulumnya, perlu mungkin bisa dirujuk ke situ Ibu supaya mendapat informasi yang lebih detail gitu ya mengenai struktur kurikulum. Itu aja Bu Nabila, makasih. Terima kasih banyak Bu Didi. Ya, jadi bisa merujuk kembali ke peraturan yang terbaru di nomor 262 itu tadi ya Bu Didi dan Pak Rizky ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir banget nih, kita coba lihat dari Ibu dan Bapak Guru yang bertanya dari Slido, boleh Kak Dia? Mungkin aku pilih satu pertanyaan di slide satunya lagi Kak Dia. Berikutnya ya. Mungkin kita pilih satu pertanyaan aja karena ini mepet banget. Ada pertanyaan, bagaimana merancang pembelajaran di kelas sesuai dengan kesiapan murid? Karena kita tahu bahwa kemampuan dasar setiap kelas itu tidak sama. Gitu. Jadi kira-kira siapa ini yang mau menjawab gitu? Mungkin dari Ibu Farina?
Baik Kakak, kami coba untuk berbagi pengalaman, tapi mungkin berbeda dengan karena ini pertanyaan dari SMP. Kalau di lembaga TK jelas kita melakukan asesmen awal terlebih dahulu sehingga kita tahu kesiapan siswanya seperti apa. Bukan hanya pada ketika menghitung, tapi pada hafalan-hafalan pun kita harus paham betul sampai di mana dia kemampuan awal anak tersebut. Jadi nanti kita untuk memberikan materi itu dimulai dari yang tepat. Seperti itu, Kakak. Terima kasih Bu Farina. Pak Rizky, ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, senada dengan Bu Farina, Kak Nabila. Jadi memang fungsi dari asesmen awal pembelajaran itu benar-benar membuat apa ya, data kita gitu, data awal kita untuk bisa merancang pembelajaran yang fleksibel, kata Bu Didi tadi, bagaimana bisa memodifikasi pembelajaran kita di kelas A dan kelas B yang mempunyai hasil asesmen awal pembelajaran yang berbeda-beda gitu. Itu aja mungkin Kak Nabila. Terima kasih banyak Pak Rizky. Memang berarti dari awalnya adalah walau di jenjang manapun gitu ya, di jenjang PAUD, SD maupun SMP, tetap ada asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan murid sebelum melakukan pembelajaran itu sendiri gitu ya Pak Rizky dan Bu Farina ya. Oke. Rasanya ini sudah tinggal 6 menit lagi dan mohon maaf sekali untuk Ibu dan Bapak yang tidak bisa dijawab pertanyaannya hari ini. Mungkin di lain kesempatan gitu ya, di kemudian hari kita bisa bertemu lagi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak yang lainnya gitu. Mungkin sebelum kita menutup hari ini dari Bu Didi, dari Bu Farina dan Bapak Rizky mungkin mau menyampaikan penguatan atau quotes-quotes terakhir gitu untuk Ibu dan Bapak guru yang ada di sini dan di YouTube, Ibu Didi, Bu Farina, dan Pak Rizky. Siapa dulu? Monggo. Dari saya, Kak Nabila. Boleh, Bu Farina. Oke, saya menyemangati kepada guru-guru PAUD yang merasa dirinya sudah tua, Kakak. Merasa dirinya sudah tua, saya juga tua, ayo tetap semangat kita mengikuti perkembangan zaman. Tetap semangat, merdeka belajar. Seperti itu, Kakak. Terima kasih Bu Farina, tetap semangat merdeka belajar ya, walaupun usianya berbeda-beda, beragam gitu ya, namun tetap semangat untuk mengikuti perkembangan zaman begitu kalau tadi kata Bu Farina. Selanjutnya dari Pak Rizky mungkin. Ya, terima kasih Kak Nabila. Saya masih ingat Pak Iwan pernah berkata salah satu indikator keberhasilan kita dalam belajar adalah kebingungan dan kegalauan. Jadi kalau teman-teman lagi bingung dan lagi galau, berarti itu adalah salah satu indikator kalau teman-teman memang lagi sedang belajar gitu. Teman-teman tetap belajar, gak peduli seberapa lambat, gak peduli seberapa jauh langkah teman-teman, do something, ya, small thing yet magnificent. Thank you, good luck. Terima kasih banyak Pak Rizky, itu dia ya kuncinya tuh jangan takut salah gitu ya, walaupun galau, walaupun bingung itu tetap belajar terus gitu ya Pak Rizky ya. Terima kasih sekali Pak Rizky. Silakan Bu Didi, penguatan terakhir nih untuk kita semua. Apa ya? Lakukan dari apa yang bisa. Itu kali ya, gitu menambahkan tadi Bu Farina dan Pak Rizky ya. Ini tadi dapat contoh dari teman belajar kita yang apa ya, strateginya sudah sangat lengkap gitu ya. Tapi kalau kita apa ya, asesmen awal pembelajaran gitu ya, sesederhana kita nanya ke anaknya gitu ya, sesederhana kita bertanya, ini materi ini udah ada yang pernah dengar belum sih? Mana berapa anak yang udah pernah dengar, berapa yang belum pernah dengar? Menurut kalian ini seberapa susah ya, dari angka 1, 2, 3 paling susah, 1 paling mudah menurut kalian gitu ya, seberapa susah sih materi ini? Bertanya hal-hal itu kepada anak-anak itu sudah masuk asesmen awal pembelajaran gitu ya. Setidaknya kita udah coba cari tahu anaknya berada di mana gitu ya, itu sudah asesmen awal pembelajaran. Jadi mending kita coba pikirkan dari apa yang bisa, bukan apa yang nggak bisa gitu ya. Itu dulu deh gitu, dimulai dari situ. Itu aja, makasih Bu Nabila. Terima kasih banyak Bu Didi atas penguatannya dan motivasinya malam ini. Dan dari penguatan itu berakhir sudah gitu ya
kegiatan berdiskusi dan belajar kita hari ini. Dan mungkin sebelum kita berpisah, ada refleksi yang bisa Ibu dan Bapak akses gitu ya dan lakukan. Mungkin bisa di-share, Kak Dia. Oh, terima kasih sudah di-share di kolom live chat ya, Ibu dan Bapak bisa langsung klik di situ. Bisa menjawab pertanyaan yang pertama dari webinar ini, saya baru tahu kalau titik-titik-titik gitu ya. Yang kedua, langkah konkret apa sih yang akan Ibu dan Bapak lakukan untuk membuat perencanaan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan webinar ini. Nanti bisa diisi. Oh, saya juga ada ini quotes dari Bapak Ari Budianto, barang siapa yang berani mengajar maka ia tidak boleh berhenti belajar gitu katanya. Terima kasih Pak Ari. Oke, ini sudah diakses ya Ibu dan Bapak ya, link untuk refleksinya malam ini. Lalu selanjutnya ada pesan-pesan nih dari teman-teman PMM gitu ya untuk Ibu dan Bapak guru yang mau menjadi kontributor, jangan lupa daftar menjadi kontributor di link yang ada di screen gitu ya. Mungkin Kak Dia juga bisa bantu untuk kopas linknya di kolom live chat. Lalu Ibu dan Bapak guru bisa menjadi kontributor untuk bahan ajar, modul ajar maupun modul project gitu ya. Mungkin tadi praktik-praktik baik, tadi saya juga lihat di dalam kolom chat gitu ada beberapa Ibu dan Bapak yang membagikan link pada praktik baiknya gitu ya. Mungkin salah satu praktik baiknya ada bahan ajar, modul ajar atau modul project yang bisa dikontribusikan ke dalam PMM gitu. Terima kasih. Selanjutnya. Dan Ibu dan Bapak guru juga mari selesaikan topik perencanaan pembelajaran di PMM. Di sini ada berdasarkan jenjang Ibu dan Bapak di sekolahnya masing-masing gitu ya Pak ya. Dan Ibu di sini. Oke. Selanjutnya. Dan ini yang mungkin ditunggu-tunggu Ibu dan Bapak dari tadi gitu ya di kolom live chat ya. Di sini ada daftar hadir dan umpan balik yang bisa Ibu dan Bapak sampaikan terhadap kegiatan webinar PMM kita malam ini atau webinar PMM secara keseluruhan gitu ya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman belajar hari ini, Bu Didi, Bu Farina, Pak Rizky, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan juga Ibu dan Bapak guru yang di sini sudah masih banyak, kalau di sini masih ada 900-an Ibu dan Bapak guru yang bertahan malam-malam untuk berdiskusi dan belajar bersama-sama. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk share pengalaman belajarnya hari ini di media sosial menggunakan tagar Kurikulum Merdeka di PMM, lalu tag Instagram Story akun @ditjen.gtk.kemdikbud. Terima kasih semuanya, selamat malam. Semoga sehat selalu dan dilancarkan untuk membuat perencanaan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Bu Didi, Bu Farina, Pak Rizky untuk malam ini. Sama-sama. Semuanya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bu Nabila. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri. Sama-sama, terima kasih. Malam. Assalamualaikum. Pencerahannya. Sehat semuanya. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum. Terima kasih. Sehat. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima dan Bapak kasih guru. buat semuanya, terutama para Terima semua. kasih. Selamat